bagaimana cara untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika di situ kita sangat sulit untuk meninggalkan maksiat. Sudah berusaha taubat akan tetapi tetap maksiat lagi. Pertanyaannya gitu. Bagaimana solusi agar selalu bisa terhindar dari maksiat? Apa aja yang jawab? Jangan maksiat. Udah fokus ibadah, jangan maksiat. Itu sih kalau saya. Tapi monggo Gus, saya enggak. Monggo Gus. Jadi itu pertanyaan pertama dan terakhir karena waktunya juga saya tidak banyak. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya yang anggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Hanya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu nggak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Itu tadi. Bayangkan kalau besok itu pasti mati. Makanya latihannya harus gitu. Bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya, hari dengan merasa hari terakhir itu kalau kamu maksiat kan malu. Waduh, saya mati pas. Makanya sholli sholata muwaddiin, kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati. Sehingga ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir, ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir. Sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat tuh takut, jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai seperti ini. Nah, jadi di antara resepnya itu apa tadi? Nganggep ya ibadah itu menyenangkan, nah, gitu. Terus pinter. Wah ini. Tapi kamu jawab dulu ya. Ya apa saja dijawab. Biar ada, ya ada pembanding. Dinyalain mas. Oke, satu pertanyaan lagi Gus. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mitra driver Grab. Saat mengantarkan barang tiba-tiba azan waktu sholat, ya. Lalu kita sebagai driver harus sholat dulu atau menyelesaikan orderan dulu karena itu juga amanah kan orderannya itu. Mungkin nganter barang atau mungkin nganterin penumpang. Mengingat barang tersebut sudah ditunggu pemiliknya dan penumpang tersebut juga sudah ada janji yang lain makanya gitu. Nyuwun pencerahannya Gus gitu. Begini ya, ini kan fikih sosial ya. Saya jawab ini memang harus pakai fikih, nggak pakai rasa. Saya ulang lagi pakai fikih, nggak pakai rasa. Waktu sholat itu kan banyak ya, diantaranya maghrib dan isya, duhur dan asar, terus subuh sendiri.
Ya, ben sampean belajar fikih, orang belajar tasawuf ya. Nah, kalau subuh itu tidak ada toleransinya kalau waktunya sudah tinggal 10 menit karena tidak ada jamak. Ya, tidak ada apa? Jamak. Sehingga misalnya kalau kamu ngojek waktu tinggal 10 menit ya harus sholat. Tapi kalau sekedar dengar adzan ya, ini penanyanya kayaknya itu teman kamu, jadi fikihnya kayak kamu nggak jelas. Adzan itu kan bukan akhir waktu sholat. Adzan itu bukan akhir waktu sholat, tapi awal sholat. Itu udah harus supir Grab, udah harus supir Gojek. Meskipun kamu makan ada adzan ya teruskan saja, kan udah akhir waktu sholat. Anda menerima tamu, gendong anak, atau sedang nyupir, atau sedang bercengkrama sama teman. Kalau ada adzan ya nggak apa-apa, misalnya diteruskan. Kan bukan akhir waktu sholat. Yang benar-benar harus ditinggalkan itu kalau waktu sholat misalnya tinggal 7 menit. Atau tinggal 8 menit. Waktu yang mau tidak mau kamu harus tasarrufkan, kamu peruntukkan injury time ya. Nah, injury time. Nah, gitu aja kok nggak tahu ya. Nah, lalu misalnya, kalau pertanyaan tadi mestinya kelasnya itu kelas afdoliyah. Utamanya gimana? Kalau wajibnya belum ada karena kan waktunya masih panjang. Jadi pertanyaannya bukan wajibnya tapi sebaiknya karena ini semuanya belum mendesak kan? Andai kan kamu teruskan nganter barang kan tidak ada jaminan waktunya habis. Padahal kalau kamu memaksa sholat mungkin citra kamu sebagai supir Grab tidak baik karena dianggap mengabaikan konsumen. Nah, terus kedua menyangkut jarak. Oke seperti itu. Nah sekarang kalau pertanyaannya dibalik, makanya yang dibalik ini agak ribet. Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu dan acaranya ke mall happy-happy, maka fatwa kita sebagai ahli fikih ya tantang saja, saya mau sholat dulu, kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain kalau acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah, karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak nang kesampaian darahnya mati misalnya, jadi kemana Allah lebih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak adami ini dimenangkan hak adami, tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua gitu. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena tidak butuh. Ya ibarat gini lah, Allah itu saking baiknya. Baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita, itu pasti ulang lagi. Baiknya Allah pasti di atas orang tua kita. Orang tua kita saja baik, apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5.000, adik kamu butuh uang 5.000, adik kamu yang kecil atau ya. Kira-kira orang tua kamu tuh nyuruh dikasihkan beliau ke adik kamu, kira-kira ke adik kamu. Nah Allah itu saking baiknya. Hal yang terkait Allah, misalnya tadi sholat tepat waktu sama ibadah sosial itu disuruh ibadah sosial karena ini kalau nggak kesampaian transfusi darahnya atau apalah, atau kamu dokter yang harus mengurus operasi waktunya tinggal 5 menit, kamu harus ngoperasi pasien dulu karena Allah bisa menerima sholat kamu. Nah tak terangkan lagi ini fikih terus. Lalu sholat yang apa? Kalau sholat itu antara maghrib dan isya dan nanti yang terlambat itu maghrib, kita ngikuti ulama yang mengatakan jika ada darurat maka maghrib dan isya boleh dijamak meskipun tidak atas nama pergi. Kan jarak kamu kan tidak jarak masafatu qasrin. Artinya apa? Misalnya saya dokter harus operasi, waktu saya tinggal 8 menit mau maghrib, ternyata harus ada operasi. Kalau saya nggak nangani mati, saya harus operasi. Dan nanti waktu saya maghrib habis itu tidak harus dikatakan qadha atau yang mengeluarkan maghrib dari waktunya. Bisa saja menurut ulama dianggap boleh dijamak takhir dengan isya karena kondisinya masih waktu jam'in. Begitu juga zuhur dengan asar. Tapi kalau waktunya itu asar tinggal 8 menit kemudian harus ada operasi, ya kita operasi. Waktu asar kita mundur sampai maghrib, namanya qadha yang dimaafkan Allah. Ya namanya tetap qadha karena asar gak bisa dijamak dengan maghrib.
Jadi ini fikih ya. Jadi jawabnya harus jelimet. Jadi saya ulang lagi ya. Tadi kan pertanyaannya dengar adzan. Kalau adzan kan waktunya masih panjang. Apalagi misalnya maghrib kan waktunya kan taruh saja ada waktu seperempat jam. Ternyata andekan kamu antar hanya butuh waktu 7 menit. Kan nggak ngefek sama sekali. Nyanda gitu. Terus kalau driver umpamanya dapat order, ini yang tanya kamu malah mewakili dalam, kalau ada driver dapat orderan food, nganterin makanan tapi makanannya non halal, niku bagaimana pripun? Nah, makanya itu tadi kamu tahu betul kalau itu non halal loh? Kalau itu sudah tahu pasti non halal. Nah, iya, daging Tyrannosaurus nonton mungkin. Ya makanya tadi itu memang PR kita di semua profesi. Saya ulang lagi, itu PR kita di semua profesi. Jadi ya itu makanya pentingnya istighfar tuh di situ tuh sudah kita sebagai ulama menghalalkan tidak mungkin, mengharamkan kamu juga demo, ini pekerjaan Gus. Tapi yang jelas itu tidak bisa dihindari. Ya sama lah seperti orang di bus itu. Kadang-kadang kan didoain semoga semua penumpang hasil ke tempat masing-masing, dan kalau ada copet berarti kan doain copet juga hasil tujuannya. Jadi di semua profesi itu resikonya. Makanya tadi saya bicara tentang fikih. Kaidah umumnya menolong maksiat itu ya bagian dari maksiat, menolong taat itu bagian dari taat. Mau tidak mau harus ada hukumnya. Setidaknya barokahnya tahu hukum. Kalau kita salah belum istighfar gitu. Sudah salah nggak merasa salah gitu. Jadi barokahnya tahu hukum itu paling enggak kan kita ya istighfar lah kan ya.